Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu koin yang teman-teman banyak request juga di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu koin FED teman-teman. Dan actually buat teman-teman yang belum tahu, di beberapa waktu sebelumnya saya udah pernah upload untuk video analisa juga seputar FED ini. Dan di situ saya paparin secara jelas nih teman-teman, mulai dari FED itu apa, kemudian venture capital dan juga backers-backers yang berinvestasi di FED ini, sampai ke price action FED yang pada saat itu saya gambarkan dan so far teman-teman masih lumayan sesuai teman-teman dengan probability yang saya berikan. So buat teman-teman yang belum nonton video tersebut, feel free mampir aja ke video tersebut terlebih dahulu dan after that teman-teman boleh banget untuk mampir lagi ke video saat ini teman-teman. Dan per video ini saya shoot untuk Fed ini ada di kisaran harga 1,33-an US dollar per koinnya. Dan tentu di video kali ini disclaimer juga bahwasannya nggak ada sama sekali ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan maybe ya, kita akan lebih fokus ke pembahasan seputar price action dan technical analysis terbarunya karena memang untuk penjelasan seputar Fed itu apa, fundamentalnya dan sebagainya, saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Dan di sini kalau kita cek dari segi kapitalisasi pasarnya, untuk Artificial Super Intelligence Alliance atau FAT ini teman-teman tickernya atau nama lengkapnya ini Artificial Super Intelligence Alliance yang mana ini adalah gabungan dari 3 koin dan teman-teman juga di video sebelumnya saya udah jelasin untuk koin-koin yang bergabung sehingga membentuk FAT ini apa aja, teman-teman boleh cek aja langsung di sana. Dan beberapa dari teman-teman mungkin ada yang tanya untuk FAT ini bisa ditransaksikan atau maybe dibeli di mana? Di mana harusnya ya dengan Fed ini yang udah ranking ke-43 dari kapitalisasi pasarnya atau dari segi market cap-nya, sebenarnya udah banyak exchange yang memperdagangkan untuk Fed ini. Jadi seharusnya bisa ditemukan di banyak bursa atau exchange. Namun buat teman-teman yang mau tahu untuk apa aja exchange-nya yang memperdagangkan, teman-teman tinggal klik di bagian market dan teman-teman akan lihat nih berbagai exchange beserta pair penjualannya yang mana teman-teman bisa analisa sendiri jika memang hendak melakukan pembelian di suatu exchange atau hendak bertransaksi suatu koin kripto tertentu atau aset tertentu. Dan ingat saya sama sekali nggak ada ajakan buat teman-teman menjual atau membeli aset tertentu, apapun dalam bentuknya, dan juga saya juga nggak ada maksud untuk mempromosikan exchange ataupun token apapun. Jadi harapannya teman-teman, due diligence dan do your own research ya. Dan di sini kalau kita cek secara price action-nya, untuk Fed ini actually masih cukup sesuai pergerakannya dengan yang saya ungkapkan beberapa waktu lalu, di mana memang ternyata ya dia nggak sanggup bertahan di demand area yang sebelumnya ada di sini teman-teman. Jadi pada saat itu kalau nggak salah posisinya ada di candle yang ini ketika saya beberapa waktu lalu itu sempat review juga Fed ini dan ternyata dia gagal mempertahankan demand area di bawah sini and then dia breakdown ke bawah teman-teman. And then dia sekarang lagi melakukan pergerakan turun, kemudian dia testing dulu teman-teman, and then dia ada potensi untuk turun lagi. So, probability pertama itu masih sama dengan probability yang sebelumnya teman-teman atau probability di video pertama tersebut seputar Fed AI dan di situ saya ungkapkan bahwa probabilitas pertamanya adalah dia akan koreksi ya ke bawah dan maybe dia testing dan akan mendekati ke key support level yang terdapat di bawah sini, teman-teman. Dan hal tersebut juga dapat terjadi ya karena memang untuk key support level di sini adalah key support level yang sangat kuat harusnya dan punya potensi memang untuk hit dulu nih untuk key support level di bawah sini baru kemudian ada potensi untuk dia shape ke atas teman-teman. Dan di sini ya mungkin juga jadi salah satu peluang yang menarik teman-teman untuk teman-teman akumulasi jika memang untuk dikasih kesempatannya dia hit ke key support level di sini teman-teman, maybe jadi peluang teman-teman untuk akumulasi dan tentu ini nggak mengajak teman-teman beli atau jual sama sekali, tapi mungkin bisa teman-teman pertimbangkan apalagi buat teman-teman yang punya conviction di Fed AI ini. Dan di sini ya, sebenarnya kalau kita lihat nih, actually ketika dia membentuk pergerakan seperti ini teman-teman. Nah, dia membentuk pergerakan seperti ini dan sebelumnya juga saya udah kasih tahu nih bahwasannya sebenarnya meskipun pergerakannya ini terlihat agak slowing down teman-teman atau terlihat membentuk pergerakan penurunan, namun secara tren besarnya Fed ini masih relatif bullish teman-teman ya. Jadi sebenarnya pergerakan Fed ini maybe adalah suatu pergerakan untuk cari liquidity aja ke bawah dan if nantinya sudah ready nih teman-teman untuk liquidity-nya sudah terkumpul dan maybe udah ada banyak buyers yang membeli mungkin di bagian sini teman-teman, nanti maybe ada potensi untuk kita lihat, rebound dari Fed ini. Dan tentu ya, di sini, saya jelaskan sekali lagi ada beberapa probability yang mungkin terjadi, di mana yang paling besar adalah probability pertama, which is dia akan testing dulu ke key support level area di sini.
Atau jika memang untuk Fed ini ternyata menarik banyak buyer teman-teman, apalagi Fed ini juga masuk ke narasi AI, yang mana narasi AI ini salah satu yang paling hype di Q1 ini. So, ada potensi untuk Fed ini memang langsung naik teman-teman seperti ini. Namun sepertinya kemungkinan ini agak kecil ya, karena memang, seperti yang teman-teman lihat dia udah coba testing di resistance-nya yang di sini, namun dia langsung koreksi lagi dan di minggu ini aja Fed ini udah koreksi belasan persen teman-teman. So, kita akan lihat gimana ke depannya untuk price action dari Fed AI ini, namun beberapa potensi yang bisa saya ungkapkan kurang lebih seperti itu. Dan if ya, untuk Fed AI ini berhasil breakout dari resistance-nya yang ada di sini, sekaligus trendline-nya tentu yang di sini, yang mana trendline ini udah terbentuk sejak Fed AI ini, testing ya di sini dan di sini dia udah membentuk trendline. Dan di sini kalau dia berhasil breakout, maka ada potensi pergerakannya justru seperti ini teman-teman. Dia akan coba ripping up atau climbing up, naik ke atas dan dia akan coba maybe target terdekatnya adalah testing di resistance terdekatnya, yang which is ada di atas sini. Dan kalau kita lihat dari sisi yang lain, yaitu dari segi, fasting-nya, sebenarnya Fed AI ini udah ke-unlock 96,7%, yang which is udah lebih dari 90% dan harusnya secara, supply ini udah mature banget teman-teman. Yang mana kalau kalian lihat nih untuk tokenomics-nya teman-teman bisa baca-baca untuk tokenomics dari Fed AI ini lebih kurang seperti ini, dan ini adalah untuk, total token ya atau untuk persentase token yang akan di-unlock untuk apa-apa aja kalian juga bisa baca di sini. Dan sebenarnya untuk sisanya itu tinggal linear unlock aja yang which is ini untuk feature release teman-teman, sorry. Dan di sini kalian bisa amati untuk, sisanya tinggal yang bagian ini aja teman-teman. Jadi yang sisanya tuh udah ke-unlock dan ya lebih kurang sisa sangat sedikit dan ini juga dibukanya secara linear unlock ya. Jadi buat kalian yang juga belum tahu, linear unlock itu adalah proses pelepasan token secara berkala yang which is, eee, cenderung terjadwal atau terstruktur teman-teman, berkala dan juga jumlahnya biasa yang di-unlock itu lebih kurang sama teman-teman. Kayak gini, dia biasanya tujuan unlock-nya juga mirip teman-teman, yaitu untuk satu hal yang sama, di sini kalian bisa lihat sendiri. Dan kemudian dia ini secara berkala unlock lebih kurang 0,004% dari maksimum supply-nya. Dan ini di-unlock setiap hari teman-teman, kalian bisa lihat di sini jumlahnya sama semua, target lock-nya juga sama atau target unlock-nya maksudnya, untuk tujuan unlocking-nya juga sama semua. Dan di sini juga setiap hari dia coba unlock dari tanggal 8 hari ini, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya teman-teman. Jadi setiap hari dia ada unlock dan seharusnya ya kalau koin-koin yang udah unlock-nya besar seperti ini atau udah lebih dari 90% nih kalian bisa lihat di sini angka tepatnya, maka secara otomatis harusnya teman-teman untuk tokennya ini atau koinnya itu udah mature teman-teman atau sudah quote on quote dewasa lah ya kita sebutnya mature, yang mana harusnya dengan sedikitnya unlock atau dengan sisa sedikitnya unlock-unlock ini apalagi linear, harusnya secara probability nggak akan menyebabkan harganya berguncang yang gimana banget teman-teman, atau nggak akan menyebabkan volatility-nya terjadi sebagaimana yang mungkin sebelum-sebelumnya ketika mungkin masih ada cliff unlock atau mungkin masih ada unlock-unlock besar, mungkin itu bisa menyebabkan tingkat volatility harganya naik, namun dengan, kalau misalkan tinggal segini teman-teman harusnya itu nggak ada impact yang terlalu signifikan untuk dari unlock-nya sendiri. Dan di sini kalau kita lihat secara data analisanya atau analytics-nya, kita akan bisa menjumpai beberapa hal yang menarik atau kita bisa menemui beberapa hal yang menarik, which is kalau kita lihat di Q1 nih di tahun 2022, 2021, 2023, 2024 atau kita tarik lah ya dari tahun 2021 sampai 2024. Ini cuma di tahun 2022 Fed AI ini minus di kuartal pertamanya, yang which is kita akan coba lihat di kuartal pertama tahun 2025 ini apakah akan perform seperti 2 tahun ke belakang sebelumnya atau justru akan memberikan, sejarah yang berbeda teman-teman. Namun mengingat narasinya juga masih cukup cenderung ke AI ya, atau rujukannya masih ke AI untuk narasinya. So, maybe kita akan maybe melihat potensi yang menarik dari Fed AI ini dan coba, tulis teman-teman komen kalian di kolom komentar di bawah atau pendapat kalian lebih tepatnya. Apakah Fed AI ini menarik untuk kita akumulasi dan secara return bisa menarik dibandingkan altcoin lainnya atau menurut teman-teman masih banyak altcoin lain yang secara return mungkin lebih menarik dibandingkan Fed AI ini? Feel free tulisin pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini saya baru banget create Instagram account. So buat teman-teman yang berkenan atau mau follow, boleh banget follow di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan sebentar lagi juga saya mau upload konten rencananya di Instagram ini dan buat teman-teman yang mau tanya dan mau request konten seputar kripto dan investasi, teman-teman juga boleh komen aja atau tanya aja di postingan yang ada di account Instagram saya. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa dengan
Komen aja di kolom komentar di bawah atau teman-teman juga bisa mampir di link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya kalau misalkan kalian mau sekaligus support saya juga teman-teman. Dan that's all sebenarnya seputar VTAI. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton and I'll see you teman-teman in the next video.